Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danfara Dilamahu. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya pada mata kuliah Metodologi Hubungan Internasional yang diampuh oleh Ibu Hidayat Husnul Khotimah dengan judul Kerjasama Militer Indonesia PBB dalam Peacekeeping Operation sebagai upaya pengamanan wilayah konflik di Kongo tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi konflik sipil di Kongo ini terjadi pada tahun 1997 sampai dengan 1998 pada periode pertamanya. Kemudian terjadi kembali pada periode kedua pada tahun 2000 sampai dengan 2004. Akibat dari konflik sipil yang terjadi selama dua periode ini memakan korban sekitar 3,9 juta orang penduduk sipil di Kongo yang menjadi korban dalam konflik ini. Selain itu juga ribuan dari warga sipil memilih untuk mengungsi ke negara-negara tetangga yang lebih kondusif aman untuk tinggal di sana agar terhindar dari konflik yang terjadi di Kongo. Kemudian dari korban sipil yang terus berjatuhan, PBB mengeluarkan inisiasi untuk membuat perjanjian perdamaian dengan Kongo agar tidak terjadi konflik sipil yang terus memanjang. Nah, tapi dengan adanya perjanjian ini tidak memberhentikan konflik yang terjadi di sana, malah konflik terus terjadi. Kemudian di tahun 2016 sampai 2019 konflik kembali terjadi dengan memakan korban sebesar 1.300 jiwa. Nah, melihat dari fenomena perjanjian yang disepakati gagal, PBB kembali mengeluarkan inisiasi untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping operation di bawah DKPBB untuk menjaga wilayah konflik di Kongo agar tetap aman dan kondusif dari konflik. Nah, kemudian ada keterlibatan organisasi internasional dan juga militer. Keterlibatan organisasi internasional sendiri adalah keterlibatan DKPBB, di mana dia merupakan bagian atau di bawah naungan dari PBB untuk turut andil menjaga keamanan di sini. Nah, kemudian peran militer itu adalah militer dari Indonesia. Indonesia juga mengambil peran dalam melindungi menjaga keamanan di Kongo dengan mengirimkan pasukan militer sebanyak 175 prajurit TNI pada 29 Januari tahun 2016. Kemudian pada kuartal 2 pada tahun 2019 Indonesia juga mengirimkan sebanyak 850 personil TNI dalam Satgas Kontin Garuda Batalion B. Nah, kemudian untuk rumusan masalahnya, untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana peran Indonesia dengan militernya di Kongo dalam DKPBB, saya mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana peran Indonesia yang tergabung dalam Peacekeeping Operation atau PKO pada saat bertugas menjaga wilayah konflik di Kongo. Nah, kemudian untuk kerangka teori, kemudian untuk metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana dalam penelitian kasus saya jelaskan secara deskriptif dengan menampilkan hasil data apa adanya tanpa ada proses manipulasi maupun perlakuan lain. Dalam hal ini saya tambahkan atau mengubah data. Jadi penelitian ini memang dilakukan secara benar dengan data-data yang valid dan juga data-data dari sumber yang terpercaya. Kemudian saya jabarkan kembali. Nah, sekian dari presentasi saya. Ini merupakan slide terakhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam melaporkan kasus atau proposal yang saya jabarkan. Saya mohon maaf. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.